Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah teratai murka Buddha 3 warna muncul di tengah badai, nyala api yang mekar tampak seindah bunga teratai yang sedang mekar dan terus membesar, yang membuat sekelompok pasukan Taisu ini tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan mereka langsung diselimuti oleh teratai api yang meledak oleh nyala api yang tak terhitung jumlahnya. Tuar! Di bawah dampak ledakan ini, seolah-olah seluruh ruangan bergetar dengan gila-gilaan, sehingga semua orang yang melihat pertarungan itu tidak ada yang berani tinggal di sekitar area pertarungan. Bahkan di antaranya banyak orang yang terkejut. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk terus menonton pertempuran tersebut, dan mereka segera keluar dari sini dan langsung meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, kebanyakan dari orang-orang yang bisa datang ke sini adalah prajurit dari keabadian Kaisar. Meskipun di antara mereka ada yang kuat dan lemah, bahkan jika itu adalah langkah ke-7 keabadian Kaisar atau lebih tinggi lagi, mereka semua bisa merasakannya kengerian dari pertarungan seperti ini. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Lagi pula, tidak ada seorang pun ingin terpengaruh oleh dampak pertarungan tersebut. Karena jika mereka kehilangan nyawa mereka di sini, maka semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk meningkatkan budidaya mereka. Jadi tidak banyak orang yang gegabah, dan kebanyakan dari mereka juga berhati-hati. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk menerobos dan mencapai alam keabadian para dewa. Pada saat ini, nyala api yang sangat mengerikan menyapu dengan liar. Seolah-olah ingin membakar semua orang yang ada di sini menjadi abu. Namun sosok Xiaoyan tidak berhenti sampai di sini. Sebaliknya, dia segera melangkah ke depan dengan telapak kaki. Kemudian dia dengan tergesa-gesa ke dalam lautan api yang sangat dahsyat itu. Baju besi dewa palsu yang mereka miliki jelas memiliki peningkatan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi saya tidak boleh membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk bernafas. Setelah Xiaoyan bergumam pelan, tiba-tiba di dalam lautan api yang mengerikan ini, segera terdengar jeritan melengking yang tidak ada habisnya. Setelah Xiaoyan menghancurkan baju besi dewa palsu di tubuh mereka, kemudian Xiaoyan menatap ganas ke arah mereka, dan langsung mengayun 8 penguasa berat misterius yang sunyi, dan langsung memukul kepala dan dada mereka yang keras. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat tangannya lagi, dan lautan api yang tak berujung langsung menyelimuti para pasukan Taisu untuk memurnikan tubuh mereka yang rusak menjadi abu, sehingga hanya menyisakan jiwa mereka. Kemudian Xiaoyan langsung mengumpulkannya ke dalam panci penekan jiwa. Hanya saja pada saat ini, Xiaoyan masih menyisakan 1 pasukan Taisu yang terkuat di depannya. Setelah Xiaoyan melukai pemimpin Taisu itu dengan parah, dia tidak langsung memusnahkannya secara langsung. Sebaliknya, Xiaoyan langsung meraih kepala orang ini dengan tangannya, kemudian langsung menghancurkan teknik pencarian jiwa. Segala kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat langsung menyelimuti pemimpin Taisu itu, yang membuat matanya ditutupi dengan darah. Kali ini, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dan langsung meraih lehernya dan menggantungkan tubuhnya di udara, yang membuat kondisi pemimpin Taisu itu terlihat sangat menyedihkan karena semua luka di tubuhnya menjadi semakin parah. Bahkan sebagian besar dada dan tulang rusuknya, sebuah cekungan terlihat dengan mata telanjang. Bagaimanapun, untuk menghadapi sekelompok pasukan Taisu ini, serangan Xiaoyan bisa digambarkan sebagai serangan yang sengit, bahkan lebih mendominasi daripada menghadapi musuh lainnya. Meskipun Xiaoyan sebelumnya jarang memiliki emosi yang sangat kuat, bagaimanapun mereka berbeda dari orang-orang biasa. Lagi pula pasukan Taisu lah yang menginvasi dunia sensi. Jadi Xiaoyan tidak perlu menahan diri, apalagi sekarang Xiaoyan khawatir bahwa sekelompok pasukan Taisu ini datang hanya untuk menemukan keberadaannya.
Mungkinkah mereka datang karena saya memeriksa ramuan beracun yang dipercayakan oleh nomor 6? Dan ada pembatasan tertentu dalam ramuan beracun itu, sehingga lokasi saya dapat terekspos. Namun sebelum saya mengeluarkannya bahan obat dan resep obat tersebut itu dari batu giok, saya sudah menggunakan kekuatan jiwa saya untuk menjelajahnya. Dan saya tidak menemukan tanda jiwa apapun di dalamnya. Tapi tidak mungkin bagi orang-orang Taisu ini datang ke sini tanpa alasan. Shoyan berkata dengan keraguan di dalam hatinya. Setelah Shoyan memikirkan masalah ini, dia mulai melanjutkan mencari jiwa pemimpin Taisu ini yang sedang dicekik olehnya. Namun pada saat kekuatan jiwa Shoyan mengalir masuk dan hampir menyentuh ingatan pada jiwa pemimpin Taisu ini, Shoyan tiba-tiba terkejut saat dia menyadari sesuatu yang aneh. Kemudian tubuh Shoyan secara naluriah menembak mundur dengan sangat cepat. Namun Shoyan tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya karena di tubuh pemimpin Taisu yang sudah terlalu lemah ini, tiba-tiba beberapa paku hitam keluar dari tubuhnya dan langsung menembus tubuh Shoyan. Karena meskipun Shoyan juga bereaksi dengan sangat cepat, sekarang tubuhnya masih tertusuk beberapa duri hitam dan menyebabkan lubang berdarah. Dan apa yang tidak Shoyan duga adalah daging dan darah yang ditusuk oleh duri hitam sebenarnya mengandung racun hitam. Dan itu langsung menyebar dengan cepat, yang membuat Shoyan hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Namun tiba-tiba tubuhnya dapat pulih dengan cepat, tapi racun ini tetap masuk ke dalam tubuhnya. "Hai!" teriak Shoyan dengan bingung. Jelas dia tidak menyangka bahwa dia akan dirugikan oleh orang ini, meskipun dia tidak tahu apakah racun sangat kuat atau tidak. Tapi untuk tubuh fisik dewa asli Shoyan, kekuatan racun apapun akan diperkuat beberapa kali lipat. Jadi masih sangat berbahaya bagi tubuhnya. Segera Shoyan membalikkan telapak tangannya, kemudian dia langsung mengeluarkan beberapa pil pemecah racun Tianling dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, efek penawar racun yang kuat segera meleleh di tubuh Shoyan dan langsung menekan racun yang menyerang tubuh Shoyan. Namun tepat ketika Shoyan merasa khawatir, tiba-tiba pil racun yang selalu ada di dantiannya memiliki reaksi yang aneh, dan dia terus berputar di tubuh Shoyan. Pada saat yang sama, racun hitam berpindah dari meridian dalam tubuhnya, langsung menuju dantian. Kemudian semua racun hitam di tubuh Shoyan diserap oleh pil racun di dantiannya. Apapun ramuan ini masih memiliki efek seperti ini. Merasakan itu, Shoyan sangat senang. Jelas dia tidak menyangka bahwa racun Ningyo yang dikondensasi oleh pria jelek itu menjadi pil racun akan memiliki efeknya yang sungguh ajaib. Dan ini juga dapat membantu Shoyan untuk menghilangkan penyebaran racun dalam tubuhnya. Setelah racun hitam itu dihilangkan, Shoyan menatap tajam sosok pemimpin Taisu di depannya. Meskipun wajah sosok itu sudah berlumuran darah, namun dia sepertinya tidak memiliki rasa takut di matanya. Melihat itu, Shoyan segera mengayunkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi lagi dan langsung memukul sosok Taisu dengan keras. Namun sebelum mengenai sosok Taisu itu, serangannya dipantulan seolah-olah ada duri tajam yang tumbuh di tubuhnya. Tapi kali ini Shoyan menjaga jarak tertentu dan berencana untuk mencari jiwanya dari jauh. Sungguh sekelompok orang yang menjijikkan, teriak Shoyan dengan keras. Bagaimanapun kemunculan Taisu masih mempengaruhi mood Shoyan sampai batas tertentu. Ditambah lagi dia mengalami kerugian dari orang ini. Tepat ketika kekuatan jiwa Shoyan menyerbu jiwa pemimpin Taisu lagi, tiba-tiba jiwa Shoyan menegang seolah-olah kekuatan jiwanya ditangkap oleh kekuatan yang dahsyat. Merasakan itu, Shoyan juga cukup tercengang dan dia segera menarik jiwanya. Meski begitu, Shoyan masih merasakan jiwanya masih sedikit bergetar. Tepat ketika Shoyan dalam keadaan linglung, sosok Taisu mulai bergerak seperti orang gila, dan dia langsung menerkam dan memeluk tubuh Shoyan. Tuar! Segera sebuah ledakan keras langsung bergema dalam sekejap. Saat sosok Taisu meledakkan diri, dampak kekuatan penghancuran diri itu semua dituangkan ke tubuh Shoyan. Sehingga saat Shoyan terbungkus dalam awan kabut darah yang besar, banyak daging dan darah di tubuhnya yang meledak.
Jadi meskipun itu tidak mempengaruhi kehidupan Xiaoyan, tapi itu juga membuat Xiaoyan terlihat sangat malu. "Hei, siapa Anda?" Sebuah suara tiba-tiba keluar dalam kabut darah yang meledak ini. Kemudian kabut darah ini secara bertahap mengembun dan terbentuk di udara dan berubah menjadi sosok berdarah. Meskipun sosok itu terlihat agak buram, namun tetap memancarkan aura yang sangat kuat. Pada saat ini, Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah, kemudian dia melihat sosok berdarah di depannya. Meskipun ada kejutan di matanya, tapi dia tidak menjawab. "Jika tebakan saya benar, seharusnya Anda adalah nomor 9. Tepat ketika Xiaoyan masih memikirkan asal-usul sosok berdarah di depannya, dia tiba-tiba berbicara yang membuat Xiaoyan tercengang. Tapi dia tidak menanggapi dengan cepat. Bahkan ekspresi Xiaoyan tidak berubah di wajahnya. Segera sosok Xiaoyan langsung mundur ke belakang. Adapun untuk sosok berdarah ini, Xiaoyan tidak menjawab. Dan dia juga tidak perlu bertanya karena Xiaoyan sudah dapat menyimpulkan bahwa sosok berdarah ini kemungkinan besar nomor 6. Raja pertama dunia Taishu Sukian Tai. Mau lari? Sosok berdarah itu mendengus dingin. Begitu tubuhnya bergerak, dia bergegas menuju Xiaoyan, tapi dia juga segera menyadari ada kekuatan tak terlihat datang ke arahnya. Jelas, itu hanya bayangan, tapi dia sebenarnya mampu mengaktifkan kekuatan aturan di sebuah bayangan ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.